Jalan ini tak semestinya ku tempuh dalam hidupku. Seandainya aku mau, seharusnya aku bisa tinggalkanmu yang selama ini ku cinta dalam hatiku. Maafkanlah aku yang tak mampu lagi berpura-pura untuk tak cintai kamu selama ini di depannya. Terus tersurat untuk saling mengalah. Lebih baik aku pergi dari cinta yang tak pernah untukku. Kalian berdua baik-baik di sini ya. Permainan kita belum selesai. Mama bangga sekali sama kamu, Teguh. Tahu nggak, semenjak Andini diculik, Mbak Siti itu merasa stres dan terpukul sekali. Dan juga dengan nggak adanya Laila, berarti nggak ada lagi pelindung dalam keluarga itu. Bagus, bagus Teguh. Sekarang sudah tidak ada lagi penghalang untuk merebut harta warisannya Mas Rashid. Saya tidak mau anak saya menikahi perempuan murahan seperti anak ibu. Bisa-bisanya dia kabur justru di hari pernikahannya sendiri. Pokoknya tidak akan ada pernikahan antara anak ibu dengan anak saya selamanya. Aku di rumah putih yang belum jadi. Mir, ini ada SMS dari Laila. Dia bilang, aku di rumah putih yang belum jadi. Kamu tahu di mana itu nggak? Siapa tahu mereka ada di sana? Lepasin Teguh! Teguh! Jangan macam-macam kamu satu adik aku. Jauhkan itu! Kalian berdua loncat. Atau aku. Kamu sudah gila! Satu. Teguh! Ya Allah! Teguh! Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Ayo ikut aku. Teguh! Teguh! Ikut aku. Kamu jangan sentuh adik aku. Tuh. Ya Allah. Aku bunuh ini. Teguh, Aku ya. bunuh ini. Ayo ikut. Ya Allah, Hela, Hela. Ayo ikut. Atau aku bunuh. Lepasin! Laila! Andini! Ini kan punya ini. Hah? Sakit! Hei, kita bisa jalan pelan-pelan. Mereka di luar! Ayo keluar! Kayak begini. Laila! Ayo. Masuk! Hei, Teguh! Teguh, jangan lari lo! Mereka lari, mereka lari! Cepat! Ayo! Teguh! Teguh! Teguh, lepasin mereka!
Percuma kamu bawa kami kabur. Dava nggak akan pernah ngebiarin hal itu. Kamu pasti akan dikejar sama Dava. Dan Dava pasti akan selamatin kita. Kamu nggak tahu sih, Dava itu tipe orang seperti apa. Dia nggak gampang nyerah. Diam! Kamu pikir aku gitu aja membiarkan Dava menyelamatkan kalian? Hah? Enggak. Enggak akan, Lela. Ternyata Khalil lebih tahu banyak tentang calon suami aku daripada aku. Gading jangan ngebut-ngebut dong. Gading ah. Gading! Gading! Lebih ngebut lagi cepetan! Jangan sampai setegur Allah, cepet! Gua nggak akan biarin Laila dan Ani dibawa kabur. Gua nggak akan kasih ampun si Teguh. Lebih cepat lagi, Gading! Dava, sabar dong, kamu jangan marah-marah terus. Ntar Gading nggak konsentrasi. Iya. Tapi Ding lebih cepat lagi dong, cepetan! Jangan sampai kabur! Ayo, Ding, ayo! Iya, Dav, ini gue udah berusaha cepat mungkin. Gue juga nggak mau kehilangan jejak dia. Keluar! Teguh, kamu mau ngapain, Teguh? Teguh! Teguh, kamu mau ngapain sih? Teguh! Diam! Jangan macam-macam, kamu lepasin Andini. Diam! Jangan macam-macam. Jangan coba-coba untuk teriak atau mengeluarkan kata sedikit. Atau aku akan bunuh adik. Aneh. Mobil mereka udah nggak kelihatan lagi. Mana mereka ya? Tuh kan, hilang! Ding, ayo Ding! Lebih cepat lagi! Kita cari mereka! Ayo cepet, Ding! Andini! Jangan macam-macam. Oke. Aku diam, aku nggak bakalan teriak. Tapi aku mohon sama kamu, lepasin tangan kamu, lepasin. Aku akan ikuti perintah kamu, aku mohon. Aku akan ikuti perintah kamu, please. Aku akan ikuti perintah kamu. Oke. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Aku nggak boleh diem aja. Aku nggak mau kalau sampai Kayla mengalami nasib yang sama aku. Dikotori oleh Teguh. Apapun resikonya, aku harus teriak. Dan aku harus minta tolong sama Kak Dava. Gading! Stop! Kenapa, Dav? Itu suara apa sih? Barusan gue dengar suara teriakan, Ding. Kamu yakin? Oke. Diam kalian berdua. Atau aku patahin lehernya. Teguh, jangan macam-macam, jangan macam. Diam ya. Kalau kalian masih mau hidup, jangan mengeluarkan kata sedikit pun. Sedikit pun.
Dav, lo yakin suara yang lo dengar tadi suara teriakan? Gue yakin. Sial. Jangan sampai Dava dan yang lain tahu kita di sini. Mudah-mudahan Dava dan Gading ngeliat ke sini. Itu suara apa? Itu suara burung gagak. Tuh. Dav. Kayaknya suara yang lo denger tadi bukan suara teriakan deh, tapi suara burung gagak. Kita cari tempat lain yuk. Kita mobil. Ambil. Andini. Andini, sekarang aku akan memberikan hadiah sama kamu yang nggak akan bisa kamu lupakan seumur hidup kamu karena kamu udah berani membangkang aku. Ayo ikut aku. Jangan macem-macem, Teguh. Teguh. Kamu apa? Teguh. Teguh. Sekarang kita benar-benar kehilangan jejak mereka. Tapi seenggaknya sekarang kita udah tahu kalau ini ulahnya Teguh. Apa kita laporin ke polisi aja? Nggak semudah itu, Mir. Kita nggak punya bukti apa-apa. Ya terus kita harus gimana dong? Kita harus cari Andini sama Layla kemana lagi? Kita nggak punya petunjuk apapun. Gading, Mira. Kita coba ke rumah Teguh. Karena aku yakin orang tua Teguh pasti tahu di mana Teguh. Mama tuh lagi seneng banget Pak hari ini. Tahu nggak kenapa? Karena Mbak Siti itu sekarang lagi stres dan lagi dipermalukan sama orang-orang di daerah kita, Pak. Dengan kejadian ini, mental Mbak Siti menjadi hancur. Dan kita akan dengan mudah merebut harta warisan dari almarhum Rashid. Mama tuh udah nggak sabar, Pak. Udah nggak sabar ngebayangin hartanya Mas Rashid. Sabar, sabar. Harta itu akan menjadi milik kita. Sabar, ya. Kalian berdua datang ke sini membawa kabar tentang Andini dan Lela kan? Gimana? Sudah ketemu? Hah? Udahlah, Om. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Kami itu udah tahu yang sebenarnya. Maksud kamu apa? Kamu mengira kami tahu keberadaan Andini dan Layla? Dava, hati-hati ya. Bagaimanapun mereka itu adalah keponakan kami. Jadi kalau terjadi apa-apa, bukan cuma Mbak Siti aja yang sedih. Kita juga sedih dan khawatir. Ya kan, Pak? Dava, sebagai keluarganya, kami juga merasa malu kalau memang benar-benar si Lela dan Andini itu kabur.
Andini itu masih anak kecil. Sifatnya tuh masih sangat kekanak-kanakan. Dan hatinya juga sangat sensitif. Tante yakin sepertinya dia menyaksikan cintanya Dava terhadap dia. Karena dalam hati kamu, Dava, kamu masih sangat mencintai Laila. Mungkin itu yang menyebabkan Andini kabur. Cukup, Tante. Tante nggak perlu memutarbalikkan fakta. Apalagi menghasut kami. Kami itu udah tahu yang sebenarnya. Apa yang terjadi sama Laila dan Andini. Dan tolong dengarkan saya baik-baik. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Laila dan Andini, saya akan membuat kalian sengsara. Dava, jaga mulut kamu ya. Kamu pikir kita nih tahu keberadaan Andini dan Laila? Iya. Tante, udah deh. Tante itu nggak usah bohong. Saya yakin banget kalau Tante sama anak Tante itu yang kurang ajar. Si Teguh. Yang menculik Andini dan Laila. Iya kan? Sekarang kasih tahu kami, di mana Teguh nyembunyiin Laila sama Andini. Pak, jangan diam aja dong. Cepat bertindak, Pak. Mereka sudah berani masuk dan mendobrak pintu kita. Mereka juga udah memfitnah kita, Pak. Kurang ajar. Mereka pikir apa sih? Cepat Pak, usir, Pak. Usir mereka. Ya Allah. Di mana anakku, ya Allah? Lindungilah mereka, ya Allah. Kembalikan mereka padaku. Dan ingat, Dava, saya tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Saya akan menuntut kamu karena kamu sudah mencemarkan nama baik kami. Keluar! Keluar dari sini! Atau saya akan gunakan kekerasan! Hah? Om nggak perlu ngancam kami. Harusnya Om itu sadar diri. Kami bisa aja melaporkan Om dan Tante ke polisi. Apa? Polisi? Apa kalian punya bukti? Hah? Bahwa kami berdua bersekongkol dengan Teguh untuk menculik mereka? Punya bukti? Hah? Jadi benar sama ini. Yang menculik kedua anak perempuanku adalah Teguh anakku. Hah? Kamu memang laki-laki biadab. Tega kalian seperti ini pada ponakan kalian sendiri. Kalian memang manusia yang tahu diri. Kurang ajar. Kalian kurang ajar. Aku gak mau, aku gak terima. Aku udah melakukan ini. Iya! Tante, jangan macam-macam ya! Jangan macam-macam! Dava, sebaiknya sekarang kita bawa Ibu Siti pulang. Iya, Dav. Sebaiknya kita pergi dari sini. Orang-orang munafik kayak mereka itu nggak akan pernah mengakui perbuatan mereka. Dan kita nggak akan pernah dapatin informasi apapun dari sini. Udah, kita pulang ke rumah. Gading istirahat. Yuk. Biadab kalian, biadab. Gading tolong bantu ya. Om, Tante, camkan ucapan saya ini baik-baik. Kalau sampai azan Isya, Laila dan Andini belum pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik, bukan cuma saya yang akan menginterogasi kalian, tapi juga polisi. Ingat itu! Kamu sedih ya? Kamu sedih ya karena kamu nggak jadi nikah. Tapi tenang aja. Kamu tetap akan jadi nikah. Tapi nggak sama Dava. Melainkan sama aku. Hati-hati. Ya Allah, mana anak-anakku ya Allah.
Kembalikan Lela Andini padaku. Tante tenang ya. Kalian bertiga ini dari mana? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi gini, Bu. Tadi siang Dava dapat SMS dari Laila. Di SMS itu Laila bilang kalau Laila dan Andini disekap sama Teguh di rumah putih dekat hutan. Kita bertiga langsung ke sana, tapi kita terlambat. Kita udah berusaha ngejar mereka, tapi kita kehilangan jejak mereka. Bener Teguh yang menculik Laila sama Andini. Iya. Teguh yang nyulik Laila sama Andini. Tapi pas kita ke rumah Om Akbar sama Tante Tias, mereka nggak ngaku. Mana mungkin mereka akan ngaku? Mereka itu orang yang licik dan culas. Terus kalian ketemu di mana sama Bu Siti? Jadi gini, Bi. Waktu kan meribut sama Tante Tias dan Om Akbar, Tante Siti datang dan mendengar semuanya. Tante Siti marah dan mau pukul Om Akbar. Tapi Om Akbar malah mendorong Tante Siti sampai hampir jatuh. Dari awal saya udah nebak kalau hilangnya Andini itu ada hubungannya sama Pak Akbar. Bener-bener mereka itu nggak punya hati, nggak punya perasaan. Tega-teganya mereka itu menyakiti saudaranya sendiri. Berapa Mirta? Gading, tolong Tante, tolong. Cari Andini sama Lela sampai ketemu, tolongin Tante. Tante yakin Teguh bisa nyakitin Lela sama Andini. Tante takut banget. Teguh itu monster, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa melakukan apapun. Udah azan Isya nih, Pak. Aduh, gimana kalau Dava benar-benar melaksanakan niatnya melaporkan kita ke polisi, Pak? Papa juga bingung nih, bingung. Kamu tahu nggak di mana si Teguh nyembunyiin si Lela dan si Andini? Hah? Aduh, mana Mama tahu, Pak. Papa heran. Kenapa si Dava itu bisa tahu kalau yang menculik Andini dan Lela adalah si Teguh? Pasti anak bodoh itu. Si Teguh selalu saja ceroboh. Udah deh, Pak. Ini semuanya udah terjadi, nggak usah disesalin. Anak itu nggak pernah belajar dari pengalaman. Selalu menyusahkan orang tua. Sekarang begini akibatnya. Begini akibatnya, kacau. Udah, Pak. Cukup. Waktunya ini udah semakin mepet. Mendingan sekarang kita kabur aja deh, Pak. Sebelum polisi dan Dava nyari kita ke sini. Iya. Oke. Sekarang Mama siapin barang-barangnya. Yang penting-penting aja yang dibawa, ya. Papa siapin mobil. Kita keluar lewat pintu belakang, ya. Tunggu, Pak ya. Gawat. Mereka mau kabur. Aku harus kasih tahu Mas Dava dan yang lainnya. Bu, gawat, Bu. Gawat apanya, Bifat? Kenapa, Bifat? Pak Akbar sama Bu Tias itu mau kabur lewat pintu belakang rumahnya. Gading, kamu dan Mira jagain Tante. Aku akan ikut mereka. Mereka pasti mau menemui Teguh. Pasti. Jagain ya. Yaudah, hati-hati. Papa yakin kita udah aman nih, Pak? Ya, Papa yakin juga kalau Teguh ada di sekitar sini? bisa jadi. Kalau nggak ada gimana, Pak? Aduh, kamu cerewet amat sih. Yang penting kita bisa lolos dari Dava dan polisi. Udah cukup itu, ah. Cerewet. Pak, kayaknya ada yang ngikutin kita deh, Pak. Nggak ada apa-apa. Itu kan cuma perasaan Mama aja. Lagian kan tadi waktu kita pergi, nggak ada yang ngeliat. Mana sih? Aku nggak akan biarkan mereka lolos.
Kamu nggak perlu tahu kita tuh di mana. Yang penting sekarang kita itu udah aman. Andini, kenapa kamu nangis? Kamu sedih ya? Kamu sedih ya karena kamu nggak jadi nikah, iya? Tapi tenang aja, kamu tetap akan jadi nikah. Tapi nggak sama Dava, melainkan sama aku. Andini, aku yakin banget kamu pasti sangat menginginkan aku kan? Iya kan? Kamu pasti ingin bercinta lagi sama aku seperti waktu dulu itu, iya kan? Kamu mau nambah lagi ya? Hah? Jangan pernah kamu macam-macam lagi sama Andini. Jangan pernah kamu macam-macam lagi sama Andini. Kenapa emang ya? Hah? Kenapa aku nggak boleh macam-macam sama Andini? Toh sebentar lagi dia juga akan jadi pengantinku. Lela, kamu nggak perlu munafik ya. Aku tahu Lela. Kamu juga senang kan aku nikah sama Andini? Karena kamu bisa menikah sama Dava, ya kan? Jangan asal ngomong kamu. Kenapa sih kalian berdua itu selalu menginginkan Dava? Hah? Oke, aku akan turuti permintaan kalian. Aku akan telepon Dava. Dan aku akan menyuruh Dava untuk memilih salah satu di antara kalian. Atau kalian yang mau memilih Dava? Hah? Siapa? Siapa yang mau memilih Dava? Apa perlu kita lakukan undian dengan koin? Hah? Gila! Susah banget sih mau jawab doang. Gini deh, kalian pilih, tentuin siapa yang mau nikah sama Dava dan siapa yang mau nikah sama aku. Mereka mau kemana sih sebenarnya? Mereka pasti tahu di mana tempat persembunyian Teguh. Aku harus ikutin mereka terus. Kalau Mbak percaya sama kami akan mencoba percaya dengan teori Mbak yang menuduh Teguh menculik mereka. Dan kalau sampai Teguh melakukan itu, demi Tuhan, saya akan hukum dia seberat-beratnya. Teguh? Keras-keras. Jadi, Papa nih tahu kalau Teguh ada di sini? Ada beberapa hal yang sebaiknya harus dilakukan oleh laki-laki, Ma. Yaudah, sebaiknya sekarang Papa sama Mama itu pulang aja. Tapi ingat,
Saat nanti pulang, kalian harus pura-pura nggak tahu tentang apapun, oke? Besok aku, Dava, Lela, Andini akan kembali ke desa. Tapi sebelum itu, aku dan Dava akan menikahi kedua kakak beradik itu. Dan setelah kejadian itu, aku yakin Tante Siti dan semua orang pasti akan memaafkan atas kejadian hal ini. Ya udah, mau tunggu apa lagi ya? Udah sana pulang. Ntar keburu ada yang curiga lagi. Oh ya ingat, persiapkan pesta penyambutan buat kita besok. Oke? Ayo. Hati-hati ya. Ternyata kamu Teguh. Lo tuh seharusnya bersyukur karena masih dikasih kesempatan buat hidup. Di mana kamu sembunyikan Andini dan Laila? Mereka aman sama gue. Lo nggak perlu khawatir. Dah, jangan banyak gerak. Simpan tenaga untuk pernikahan nanti malam. Dava, biar gini-gini gue tuh masih baik hati. Karena gue sisain satu pengantin buat lo. Jalan. Dava mana ya? Kok belum ada beritanya juga? Gading, tolong telepon Dava lagi, nak. Iya, Tante. Teleponnya sih aktif, Tante. Tapi nggak diangkat-angkat. Mudah-mudahan Dava nggak dalam keadaan bahaya. Mudah-mudahan Akbar sama Jati. Berani-beranian kalian masuk ke dalam rumahku ya? Keluar sekarang! Keluar kalian, keluar! Keluar! Pergi kalian, ngapain sih? Mbak Siti, bagaimanapun kita ini masih keluarga Mbak Siti. Jadi Mbak Siti nggak bisa pungkirin. Apa kamu bilang? Apa? Kita keluarga? Gak tahu malu kamu. Setelah apa yang kamu lakukan terhadap keluarga aku, masih menganggap kalian aku keluarga kamu? Hah? Memangnya kami melakukan apa, Mbak? Hah? Melakukan apa? Kami tidak tahu menahu tentang hilangnya Andini dan Lela. Cuma Mbak dan mereka semua menuduh kami melakukan yang enggak-enggak. Mbak Siti, bagaimanapun Laila dan Andini itu sudah kami anggap seperti anak kami sendiri. Bagaimanapun mereka tuh masih keponakan kami, Mbak.
Jadi kalau terjadi apa-apa, kita juga ikut sedih dan ikut khawatir. Tapi yang saya takutkan, Andini menyadari kalau calon suaminya masih mencintai kakak kandungnya sendiri. Mbak, saya minta Mbak percaya sama kami. Kalau Mbak percaya sama kami akan mencoba percaya dengan teori Mbak yang menuduh Teguh menculik mereka. Dan kalau sampai Teguh melakukan itu, demi Tuhan dan demi almarhum Mas Rasid, saya akan hukum dia seberat-beratnya. Tapi Pak, rasanya Teguh tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya, makanya kamu berdoa agar tuduhan itu tidak benar-benar terjadi. Tapi Pak, kalau memang Teguh benar-benar melakukan hal itu, aku juga malu kalau ternyata anak angkat kita itu seorang kriminal. Kita cari Teguh. Yuk. Kenapa Om Akbar sama Tante Tias bisa ada di sini ya? Di mana Dava? Laila, Andini, cepat kabur! Cepat! Kamu gak boleh nangis lagi. Kamu tuh lupa ya? Hah? Masa kamu mau bikin Andini patah hati sih? Dava ini kan calon suaminya Andini. Dava, percuma aja lo bersikeras untuk lepasin tali itu. Susah, gak akan bisa. Karena tali itu tali pesulap. Jadi cuma pesulap yang bisa lepasin tali itu. Dava, gue minta maaf ya. Karena gue itu udah menggagalkan pernikahan lo. Nah, sebagai permintaan maaf gue izinin lo untuk pilih salah satu dari mereka. Pilih salah satu dari mereka untuk jadiin istri lo. Dan siapapun yang lo pilih, itu akan jadi istri lo untuk selamanya. Gimana? Pilih Laila atau Andi? Laila. Lo kan udah bilang ya sama lo, jangan pernah ngeludahin gue lagi, karena gue akan bikin perhitungan sama lo. Aku gak takut sama kamu. Lela. Dari dulu sampai sekarang, kalau itu tetap menawan hatiku. Karena apa? Karena kamu itu sangat liar, Lela. Ya, kamu sangat liar, sehingga aku jadi memikirkan gimana ya rasanya kalau kamu jadi istri aku. Aku jadi pengen ngejinakin istri kayak kamu.
Halo? Gading, aku baru dapat kabar kalau Dava kecelakaan di tengah hutan. Tapi nggak ada tanda-tanda keberadaan Dava. Oke. Aku kesana sekarang. Ya udah. Dava, lo pikir gue bercanda ya? Hah? Enggak. Gue malah lega banget sekarang. Lega? Maksud lo? Nama lu siapa? Teguh, dengerin ya. Gue itu cinta banget sama Laila. Gue nggak bisa jauh dari dia. Ya makanya, gue menikahi Andi ini. Karena apa? Supaya gue bisa di dekat Laila terus. Ya kan sayang? Dan sekarang, lu nyuruh gue pilih siapa? Antara Andini sama Laila. Ya jelas lah gue pilih Laila. Dava, lo jangan main-main ya sama gue. Lo pikir gue bodoh apa? Hah? Bego! Emang bego! Kamu memang bego! Kamu keterlaluan banget. Kamu gak ada bedanya sama Teguh! Bajingan kamu! Aku gak bakalan mau nikah sama kamu. Gak bakal. Aku benci sama kamu. Dava, saudara ipar gue. Kali ini gue setuju sama lo. Lo itu emang cocok sama cewek liar macam dia. Gue jadi penasaran, gimana ya lo itu bisa jinakin cewek liar kayak dia? Buat aku, kamu tuh laki-laki buaya. Kamu sangat rendah di mata aku. Menggantikan wanita. Gila, bego, iya kamu bego memang. Rendah nggak jauh beda sama dia. Bukan hanya kamu aja yang direndahin sama aku. Bukan cuma kamu yang bisa aku udahin. Kalau perlu aku juga bisa ngudahin kamu. Diam kamu, Laila! Mulut kamu tuh ngomong mulu. Kalau kamu nggak diam juga, aku tampar kamu. Lo mau tampar dia? Aduh, Dava, cowok itu nggak boleh tampar cewek, ya? Dosa. Tapi kali ini gue izinin lo. Lo mau tampar dia kan? Sini, gue lepasin. Ya. Laila, Andini, cepat kabur! Cepat! Pergi ke desa, panggil semuanya, cepat! Minta tolong! Cepat! Kawan Gading, cepat kabur! Cepat! Ayo sayang. Ayo. Tahu pelan-pelan kaki aku sakit banget kan? Ini gak ada waktu lagi, Andini. Aduh. Aduh. Maafin kakek, tapi memang gak ada waktu lagi. Kita harus nyampe di pedesaan itu. Kasihan Dava. Dava membutuhkan pertolongan kita. Kamu gak pingin terjadi sesuatu sama Dava, kan? Ayo. Kurang ajar! Kurang ajar lo, Dava! Kenapa lo lepasin mereka, ha? Gue udah susah-susah nangkep mereka. Kenapa lo lepasin mereka? Pengkhianat lo! Lo akan menyesal karena lo udah lepasin mereka.
akan terima balasan. Lo akan menyesal karena lo udah membebaskan mereka. Gue akan bakar lo hidup-hidup. Lela sayang, aku akan mengajak kamu merasakan surga dunia. Apa? Dava hampir mati karena terbakar? Oke. Kami ke sana sekarang juga.